Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits, analis finance dari Amarket. Rekan trader semuanya, di hari yang sangat luar biasa ini, hari Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023. Kita berada di penghujung bulan Februari. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Februari dan kita segera akan lanjut ke bulan Maret. Tapi sebelum kita memasuki bulan Maret, ada baiknya kita akan berbincang sedikit tentang apa yang terjadi pada saat ini. Market pasar yang terjadi saat ini, ya, di mana market ini benar-benar dia bergerak, ya, volatilitasnya sangat luar biasa, berbagai kejadian yang terjadi sehingga membuat pergerakan market pada forex atau trading semuanya bergerak dengan sebagaimana mestinya. Dimulai, ya, selalu diawali dengan data yang ditunggu-tunggu, misalnya data pertemuan FOMC, dan ditutup juga dengan data pertemuan FOMC buat bulan berikutnya, di mana data-data tersebut sangat mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi, ya. Dan yang paling utama adalah pergerakan dari dolar Amerika, karena dari dolar Amerika inilah yang membuat pola pergerakan terjadi pada pasar semuanya. Oleh karena itu rekan trader, pada tema kali ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang sangat luar biasa, di mana topik ini saya memberikan judul adalah dolar berjaya pada bulan Februari. Nah, ini dia. Berbicara tentang dolar berjaya ini sangat luar biasa rekan trader. Kenapa saya bilang dolar berjaya? Karena rekan trader, kita coba langsung lihat aja ke platform kita. Rekan trader lihat ya, bagaimana dolar ini dia mengalami siklus kenaikan setelah terakhir itu pada bulan September tahun 2022, ya, di mana dia sempat mencapai nilai tertinggi di 114. Setelah itu Oktober, November, Desember, Januari dia jatuh bebas sampai menuju 101. Sempat juga menuju 100, ya 101 ya. Nah, tapi pada bulan ini rekan trader, bagaimana dolar ini, indeks dolar Amerika, dia mengalami kemajuan yang signifikan dan dia telah kembali lagi ke track. Sorry rekan trader. Sorry rekan trader. Dia kembali lagi ke track. Saya lagi flu jadi sorry. Dia kembali lagi ke track dan dia menuju ke 105. Ya, rekan trader bayangkan bagaimana kejadian ini terjadi ya. Dan kejadian ini tidak tertutup kemungkinan dari sumber-sumber fundamental yang terjadi. Kalau rekan trader kita lihat fundamental yang terjadi, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana di kalender ekonomi selama 1 bulan, ya, pada bulan Februari kemarin, ya, dilalui dengan sangat luar biasa, ya. Mulai pada hari Rabu 1 Februari, arah pergerakan dari perubahan tenaga kerja non pertanian ADB 106, ya, agak sedikit merah, tapi ini kan arah perubahan ya, bukan nanti pada non farmnya ya. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana selanjutnya hijau mempesona. Klaim pengangguran 183K, artinya klaim pengangguran sedikit berkurang. Rekan trader lihat ya, di mulai lagi pada hari Jumat tanggal 3 Februari rekan trader, bagaimana non farmnya ini ya. Bayangkan dari 185 sampai 517. Itu kenaikan yang luar biasa. Ya. Membuat penguatan dolar yang sangat luar biasa, pengangguran pun juga berkurang ya. Dari 3,6% jadi 3,4%, ya. PMI manufaktur juga luar biasa dari 50, perkiraan 50 menjadi 55, sebelumnya adalah 49,2. Nah, rekan trader ya. Bisa dilihat di sini bagaimana pergerakannya terus disambung lagi pada hari Kamis ya, FOMC udah ini ya. Rekan trader lihat bagaimana pergerakan IHK-nya, inflasinya luar biasa ya.
memberikan nilai yang sangat luar biasa, ya. Dan ditutup kemarin oleh rapat FOMC kemarin, ya, pada hari Kamis kemarin. Nah, ini dia rekan trader. Ini dialah yang memberikan pengaruh yang signifikan sehingga dolar Amerika pada bulan ini mengalami penguatan yang sangat luar biasa setelah 5 bulan berturut-turut mengalami pelemahan. Ya, ini merupakan sesuatu yang luar biasa karena dia berimbas ke pasangan mata uang lainnya, rekan trader. Kalau kita lihat di pasangan mata uang lainnya, rekan trader, lihat bagaimana pasangan mata uang yang lainnya pada turun semua. Lihat Euro USD turun, Pound Sterling pun juga turun, Gold apalagi rekan trader. Gold turun rekan trader, ya. Gold benar-benar turun, ya. Ya yang naik ya USD yen Jepang aja karena memang USD yen Jepang memang sama dengan dolar, ya. Nah, ini dia rekan trader. Ini adalah suatu data statistik yang terjadi. Berbicara candle, ini kita berbicara tentang data statistik rekan trader, ya, karena ini adalah matematika semua. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika ini bukan cuman dari internal maupun eksternal. Bukan cuman dari internal tapi dari eksternal juga. Internal adalah data-data yang dikeluarkan oleh The Fed, ya, di mana data-data tersebut benar-benar memberikan gambaran yang sangat luar biasa terhadap kenaikan dari dolar Amerika. Sedangkan faktor internal itu lebih banyak ke faktor geopolitik yang terjadi. Bagaimana keadaan yang terjadi di Ukraina, peperangan, bagaimana permusuhan antara Cina dengan Amerika, ya, bagaimana Amerika bisa menembak balon yang katanya, ya, balon itu adalah mata-mata, ya. Bagaimana perang ekonomi antara Amerika dengan Cina. Nah, ini dia. Inilah yang menjadi alasan kenapa terjadi penguatan terhadap dolar Amerika. Walaupun secara internal kita sudah sangat tahu bahwa hawkish diberlakukan, kecenderungan hawkish, dan inflasi masih tetap menguat sehingga menaikkan tingkat suku bunga. Hari ini saya baca salah satu artikel yang ada dan salah satu statement yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Amerika, Janet Yellen. Nah, Janet Yellen ini bilang bahwa perjuangan melawan inflasi sejauh ini sangat baik, ya, oke saja. Itu kata si Janet Yellen. Nah, menurut beliau mengatakan bahwa sejauh ini inflasi masih sangat baik. Memang ada risiko-risikonya dan itu merupakan risiko dari situasi global, ya. Tapi secara garis besar, ya, inflasi masih bisa dalam genggaman, ya. Ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa dari Gubernur Sentral Bank Amerika. Oleh karena itu, menurut Menteri Keuangan, ya, Janet Yellen, oma-oma juga nih Janet Yellen, udah tua. Dulu kalau nggak salah ya dia dulu Gubernur Sentral Bank, ya, kalau nggak salah, ya. Nah, jadi kemungkinan besar kalau siapapun yang nanti Janet Yellen turun, kemungkinan besar Gubernur Sentral Bank sekarang ini Jerome Powell bisa naik jadi Menteri Keuangan, kan. Wah, jadi strukturnya seperti kayak gitu, ya. Udah tahu arah pergerakannya seperti kayak gitu. Seperti Indonesia kita udah tahu kepala staf akan naik menjadi panglima. Nah, seperti gini juga di Amerika, ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita lihat di sini bahwa statement yang dikeluarkan ini masih dalam, ya, orang bilang batas kewajaran. Dan memang dibilang juga menurut si Janet Yellen bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya inflasi, walaupun masih bisa dipegang, tapi dengan inflasi tersebut mau tidak mau The Fed menaikkan tingkat suku bunga sehingga membuat kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika. Dan rekan trader bisa lihat bagaimana dolar Amerika melambung tinggi selama bulan kemarin, ya. Dari terbawah itu 100 dia naik sampai 105. Nah, bagaimanakah bulan depan? Kalau menurut saya bulan depan tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik juga minimal sampai di 109. Bisa.
Ya taruhlah 109 karena ditunjang dengan hawkish yang coba dicanangkan oleh The Fed. Oke, rekan trader semuanya, sekarang kita selesaikan tema kita barusan ya. Sekarang kita coba masuk lebih teknikal. Kita akan mulai dengan analisa teknikal kita pada hari ini. Dan rekan trader kalau bisa lihat di sini analisa teknikal selalu biasa, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader, bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada saat ini? Untuk pergerakan indeks dolar Amerika saat ini telah tadi saya jelaskan bahwa secara garis besar bulan ini dolar kuat, tapi untuk hari ini kita bisa lihat tendensi dolar pun juga masih sangat menguat hari ini. Ya, kita bisa lihat dengan batas dari 104.559 sampai 104.818 dolar ini masih menguat dan tidak tertutup kemungkinan kalau kita lihat secara teknikal pun juga dolar ini masih bisa menguat rekan trader ya. Dan kalau saya lihat di sini dengan pergerakan yang tertinggi sampai level di 104.986 ini bisa membuat dolar Amerika ini masih punya peluang besar untuk mengalami penguatan sebenarnya ya. Nah, tapi saya masih bisa bilang bahwa menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai di level tertinggi minimal di 104.952 lah. Ya, tapi harap diperhatikan kalau terjadi pelemahan ya bisa aja dia turun sampai level yang paling rendah di 104.582. Kita coba gambar dulu. Oke, kita coba gambar dulu di sini. Nah, ini dia. Ini adalah batasannya. Oke, selanjutnya rekan trader tadi adalah indeks dolar Amerika. Coba sekarang kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Kita lihat pergerakan dari Euro USD. Rekan trader semuanya, pergerakan dari Euro USD sudah sangat jelas hari ini bahwa Euro USD memiliki tendensi yang agak sedikit mengalami pelemahan pada hari ini sampai masuk ke zona pasar Eropa. Kita tidak tahu pergerakan pasar Eropa seperti kayak gimana, tapi menurut analisa saya, apabila kita lihat tendensi pelemahan yang terjadi, menurut analisa saya kita bisa bilang bahwa Euro USD ini memang tujuan akhir pelemahannya tuh memang sampai daerah sini ya. 1.05596 ya. Tapi menurut saya pelemahan yang akan terjadi itu menurut saya paling maksimal itu di sekitaran sini rekan trader. 1.05675 ya. Tapi harap diperhatikan juga kalau terjadi kenaikan ya, kenaikan dia paling tertinggi menurut saya di 1.06088. Oleh karena itu rekan trader, arah pergerakan dari Euro USD pada hari ini menurut analisa saya di seputaran 1.05675 sampai 1.06088. Tapi harap diperhatikan apabila terjadi pelemahan lagi, dia bisa turun mungkin sampai di seputaran 1.05596. Itu adalah pergerakan dari Euro USD. Oke, bagaimanakah pergerakan dari pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling sudah sangat jelas kita bisa lihat di sini bahwa pound sterling pola pergerakannya pada prinsipnya sama dengan Euro USD. Tendensinya hari ini lebih banyak bearish setelah kemarin bullish yang sangat luar biasa ya. Kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan bearish yang terjadi ya masih sangat kuat dan kemungkinan besar dia masih sangat kuat lagi mengalami pelemahan. Oleh karena itu diprediksikan kalau memang dia melemah terus 1.20158 adalah nilai yang paling terendah bisa terjadi. Tapi saya bisa bilang bahwa sebenarnya kalau menurut analisa saya dia akan mencoba dulu sampai di 1.20527. Kalau bisa lewat situ dia akan turun ke bawah, tapi kalau tidak bisa lewat ya dia balik ke atas. Nah, dan apabila terjadi kenaikan, maka kenaikan yang paling maksimal itu di 1.20624 ya. Ini kita coba gambar dulu. Nah, ini dia. Oke ya, ini dia. Ini dia menurut analisa saya ya. Nah, tapi kalau seumpamanya dia masih turun lagi, ya dia turun di level yang paling rendah di sini. Oke. Selanjutnya rekan trader, kita coba ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold? Untuk gold hari ini, pergerakan emas pada hari ini sudah sangat jelas. Kita bisa lihat di sini secara garis besar tendensinya masih agak lebih banyak bearish. Ya, setelah kemarin bullish, hari ini dia coba terjadi pelemahan bearish. Dan kita bisa lihat di sini rekan trader seberapa besarkah pelemahan akan terjadi terhadap gold.
Kita bisa lihat tendensinya apabila terjadi pelemahan dia akan mencoba sampai level paling tertinggi di 1807 ya. 1801 atau 1800 kayaknya masih jauh deh rekan trader, tapi 1807 kemungkinan besar masih akan dicoba. Tapi menurut saya ya 1807 menurut saya win-win solution sih sebenarnya. Tapi harap diperhatikan rekan trader, apabila terjadi kenaikan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik itu sampai minimal di level 1817. Oleh karena itu mari kita ambil garis besarnya aja. Kayaknya hari ini pergerakannya sudah sangat jelas di antara 1807 sampai 1817 ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana setelah masuk di pasar Eropa. Ya, kalau saya pikir pasar Eropa masih punya kemungkinan dia turun sampai di 1817, tapi menurut saya dia coba dulu turun di level sini nih. Apakah dia bisa menembus 1804? Kalau dia bisa menembus 1804, otomatis dia akan turun terus sampai di 1807. Oke, rekan trader. Selanjutnya kita coba masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang? Rekan trader semuanya. Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas. Sini kita lihat bahwa USD Yen Jepang pada hari ini memiliki tendensi yang lebih ke bullish. Kenaikan terjadi setelah kemarin mengalami pelemahan. Ya, kita akan lihat seberapa besar potensi kenaikan yang terjadi. Kalau saya lihat di sini potensi kenaikan yang paling besar terjadi, dia akan mencoba sampai di level 136.581. Tapi menurut analisa saya paling tinggi itu menurut saya ya, kalau menurut saya yang paling tinggi itu sebenarnya menurut saya di seputaran 136.494 itu menurut saya ya. Dan harap juga diperhatikan apabila terjadi pelemahan tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba mengalami pelemahan sampai di seputaran 136.122. Oleh karena itu mari kita ambil sebuah, nah ini dia, saya lebih senang ini 136.122 sampai 136.494 ya. Tapi kalau memang dia masih naik lagi, ya pasti dia akan mencoba di posisi yang paling tertinggi di seputaran sini. Nah, ini dia. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader Indonesia, rekan trader Amarket, demikianlah analisa harian kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya, dan jangan lupa juga tetap melihat kalender ekonomi hari ini ya. Paling penting pada pukul 20.30 tentang dolar Kanada, dan pada pukul 22 kepercayaan konsumen pada bulan Februari yang sangat mempengaruhi dolar Amerika. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.